Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 mengguncang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibat gempa, sejumlah rumah milik warga rusak. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 membuat sejumlah penghuni kos di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat panik dan berlari keluar menyelamatkan diri. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan 2 kali gempa tersebut berpusat di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman atau sekitar 18 km timur Laut Agam. 2 kali gempa ini dilaporkan mengakibatkan rumah-rumah warga di Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam mengalami keretakan pada dinding dan struktur bangunan. Ada gempa yang membuat warga sekitar terkejut dan juga membuat rumah-rumah warga di sini menjadi retak-retak dan pecah-pecah akibat gempa yang berskala 4,7 dan Seismograf Pos Pengamat Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi mencatat, selain gempa utama juga terjadi 10 kali gempa susulan dengan kekuatan maksimal bermagnitudo 4,7. Pada jam 9:11:34 terekam gempa tektonik terasa dengan magnitudo 4,6 dengan jarak 18 km timur Laut Agam dan kedalaman 10 km. Apa ada gempa susulan ternyata? Di seismograf kami tercatat 10 kali gempa susulan sampai jam 10.30. Hingga Minggu siang belum ada laporan korban jiwa akibat gempa ini. Sementara jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan masih dalam proses pendataan oleh petugas terkait. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dampak bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara cukup berat dan meluas. 1 bulan bencana berlalu, 6 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah masih tanpa jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet. Enam desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir akibat bencana banjir bandang dan longsor. Jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet masih terputus di desa Parsingkaman, Naga Timbul, Sibiobio, Siologo, Tapian Nauli Saur Manggita, dan Said Nihuta Kalangan 2. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan alat berat menjadi fokus utama dalam upaya percepatan pemulihan khususnya untuk membuka akses jalan yang terputus. Kita akan tentukan nanti mana yang desa yang harus bisa kita relokasi di antara itu. Karena memang medannya juga kurang, dalam kondisi normal aja akses ke desa tersebut juga sangat sulit. Sementara jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah mencapai 133 orang. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menyampaikan ada penambahan 1.140 korban jiwa per 28 Desember 2025. Ini jumlah total korban jiwa rekapitulasi dari 3 provinsi itu menjadi 1.140 jiwa. Upaya pencarian masih diteruskan, tetapi tentu saja kita harapkan ini sudah menuju titik akhir. Meskipun demikian masih ada 163 nama yang dinyatakan masih hilang, dilaporkan masih dalam daftar pencarian. Ini tentu saja masih akan terus dilakukan pencarian hingga nanti kita bisa menekan angka korban hilang ini sekecil mungkin. Warga terdampak yang saat ini masih mengungsi terus berkurang, tetapi tentu saja ini merepresentasikan bahwa ada dari warga terdampak yang sebelumnya mungkin mengungsi di titik-titik pengungsian yang tersebar, ini mulai kembali ke rumah masing-masing atau rumah kerabat, rumah saudara yang nantinya juga akan kita dukung dengan dana tunggu hunian. Total pengungsi saat ini 399.107.
Pemirsa, aksi solidaritas untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera datang dari panggung musik. Band legendaris Slank menggelar konser amal di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali. Membawakan 18 lagu yang disambut antusias penonton. Melalui konser ini, Slank berkolaborasi dengan HS menggalang donasi bagi korban bencana di Sumatera. Keuntungan penjualan tiket yang mencapai 500 juta rupiah seluruhnya disumbangkan. Sebagai bagian dari penggalangan donasi, vokalis Slank, Kakak, melelang Vespa miliknya. Basis Slank, Ivanka, turut melelang gitar bass untuk menambah nilai bantuan. Donasi yang terkumpul diharapkan dapat meringankan beban korban bencana di Sumatera. Di tengah bencana yang terjadi, di tengah banyak kesusahan yang terjadi, kita juga insya Allah selalu diingatkan untuk ada saudara kita loh di sekeliling kita gitu yang butuh gitu. Jadi Slank, HS dan Slank berusaha tetap kasih yang tadi Bibi bilang, sebuah hiburan, sebuah ketenangan, tapi juga kita juga nyebarin. Pemirsa, sebuah aksi kemanusiaan digelar di kawasan Car Free Day Jakarta untuk membantu korban bencana banjir bandang di Sumatera. Basnas Bazis DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk berbagi dan menumbuhkan empati bagi korban bencana banjir bandang di Sumatera. Sejak awal terjadinya bencana banjir bandang, Basnas Bazis DKI Jakarta telah menyalurkan 15 ton bantuan. Awal Januari 2026 akan dikirim ekspedisi tahap ketiga berupa 99.000 porsi makanan siap saji bagi para penyintas bencana di Sumatera. Selain bantuan makanan, Basnas Bazis DKI Jakarta juga menyiapkan 1 juta liter air layak minum. Awal Januari kita mengirimkan tahap ketiga, yaitu ekspedisi 99.000 porsi untuk saudara-saudara di sana. Bersama kita siapkan bantuan 1 juta liter air layak minum, di mana saudara-saudara kita pasca bencana sangat butuhkan air minum itu. Itu yang terakhir. Banjir bandang menerjang permukiman warga di tebing tinggi Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air bercampur lumpur merendam ratusan rumah warga. Tebing tinggi yang punya banjir dalam benar. Untuk Awayan dan di bawahnya tetap waspada dan hati-hati. Video amatir warga merekam kejadian saat banjir bandang menerjang permukiman warga di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air bercampur lumpur datang tiba-tiba merendam permukiman, mencapai 2 meter dan menyisakan atap rumah yang terlihat. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah ini membuat air sungai Pitap meluap. Banjir terparah dirasakan warga desa Juu, Sungsum, dan Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman tanpa bisa menyelamatkan harta benda mereka. Kita ada di sini baru kali ini yang banjir paling parah. Sebelumnya banjir paling ketinggian air sekitar berapa, Pak? Ya kurang lebih 50-60 lah dalam rumah. Jadi sekarang ini udah hampir 1,5 meter lah. Nampak di sini ketinggian air kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi fasilitas umum yang terdampak di sini yang kena banjir, masjid, ada sekolah, dan kantor-kantor desa. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa, cuma ada beberapa barang-barang berharga milik warga dan ternak warga yang menjadi korban. Kini banjir sudah berangsur surut dan menyisakan lumpur cukup tebal di rumah warga yang terdampak. Mereka bergotong royong membersihkan sisa lumpur dengan peralatan seadanya. Dari Balangan, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan.